Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta selalu setia untuk coba memberikan pelayanan dalam pendalaman Alkitab. Para panelis kita sudah hadir. Pak Tobing, apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Kita doakan juga pemirsa dimanapun berada, semua dalam lindungan Tuhan Pak Darwis. Amin. Ada Pak Fajar juga, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, luar biasa. Tentunya diberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada ya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Ada tak asing lagi Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, Allah itu baik dan kasih Allah akan menjadi berkat bagi saudara dan kita semua. Shalom sekali lagi. Pada para pemirsa, kami juga berterima kasih. Ini banyak sekali respons yang kita terima di YouTube maupun di Facebook. Puji Tuhan memberikan semangat kepada para panelis untuk membawakan selalu dengan setia diskusi kita kali ini. Mungkin kami belum bisa menyampaikan semua nama-nama, tetapi ada nama-nama yang boleh kami uraikan dan kami akan selalu update nama-nama tersebut. Terima kasih kepada para pemirsa. Baik, kita mulai diskusi dengan doa. Kami minta Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak Adri. Bapa di sorga, terima kasih karena Allah memiliki kuasa. Allah telah menciptakan kami secara manusia dan tentunya Allah memiliki satu rencana yang positif adalah mengasihi Allah yang utama dan tentunya bisa diaplikasikan mengasihi sesama. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami semua dan para pemirsa yang sementara mendengar kabar baik ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah Pak Tobing, ini judul kita ini Pak Tobing mengenai mengasihi Tuhan Allahmu. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan kira-kira apa sih yang kita bisa bahas dalam diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita masuk kepada pelajaran yang lebih mendalam lagi mengenai kasih. Kalau sebelumnya kita bicara perjanjian kekal itu adalah bentuk kasih, lalu kita sekarang masuk lebih detail mengasihi Tuhan Allah kita. Dan nanti kita akan lihat dalam satu minggu ini apa itu kasih, lalu apa itu penurutan, apa itu kasih dan ketakutan dan juga hukum. Nah, kalau kita lihat di ayat hafalan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini adalah dimensi yang sempurna ketika mengasihi Allah, yaitu dari dimensi hati, jiwa dan juga kekuatan kita. Nah, Pak Darwis, buku ulangan dan buku yang lain, salah satu yaitu Kidung Agung, dikatakan bahwa dua buku ini, terutama ulangan, adalah buku yang paling banyak mencatat mengenai kata kasih, Pak Darwis. Ya, kata kasih. Jadi ini memang ulangan ini Musa gunakan untuk menekankan yang dengan sangat kuat sekali pentingnya kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Apakah kita yang harus mengasihi Allah dulu baru Allah mengasihi kita? Nanti kita akan lihat. Yang menarik adalah ternyata di dalam tradisi Yahudi itu Pak Darwis, mereka selalu berdoa. Ya, mereka selalu berdoa dan salah satu doa yang paling penting itu ada di dalam ulangan 6 ini. Ya, di doa ini dikenal dengan istilah Shema atau sama, ya, yang berarti mendengar. Ya, atau bahkan bukan hanya mendengar. Jadi artinya kalau Pak Darwis sebagai orang tua menyatakan sesuatu kepada anak itu harus mendengar. Tetapi di sama itu bukan hanya mendengar, sudah ada unsur menuruti, Pak Darwis. Ya, jadi sama itu sudah ada unsur menurutinya. Dan dikatakan bahkan kalau orang Israel menyampaikan doa ini, mereka harus menutup mata. Ya, menutup mata supaya benar-benar berkonsentrasi mencoba mendapatkan bayangan atau gambaran seperti apa sih sama itu. Ya, seperti apa sih kasih Allah itu. Ya, yang disebut mendengar dan menuruti itu seperti apa. Nah, salah satu bentuk Shema atau sama itu kita bisa lihat di ulangan 6 ayat 4, ya, dalam bahasa aslinya ditulis di sini Shema Israel
Adonai Elohemu, Adonai Echad. Artinya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi sekaligus doa Shema ini menunjukkan keesaan Allah, monoteismenya Allah. Ya, menunjukkan sifat Allah yang monoteis. Ya, keesaan Allah, di mana Allah itu adalah Allah yang satu, yang sudah ada sejak sebelum kita ada, yang sudah mengasihi kita sejak kita sebelum ada. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti para panelis menjelaskan apa itu mengasihi, ketakutan yang seperti apa yang positif itu, lalu siapa duluan yang mengasihi, lalu apa hubungannya dengan penurutan. Itulah nanti yang akan dibahas di dalam 1 minggu ini, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Adri Kaunan. Pak Adri, mungkin kita mulai dengan judul Mengasihi Allah. Silakan, Pak Adri. Shalom para pemirsa. Ya, luar biasa pelajaran kita saat ini karena didasarkan di dalam buku Ulangan 6 ayat 1 sampai 2, ya. Apa tujuannya sebenarnya, ya? Allah sementara mempercayakan kepada Musa, ya, tongkat pemimpin yang luar biasa. Yang saya sebut dengan servant leadership, ya. Servant leadership. Sebenarnya inilah inti dari timbulnya materi atau kepemimpinan yang mau melayani. Mengapa? Musa kembali mengingatkan bangsa Israel untuk melihat sejarah mereka dan memberikan arahan dan perintah agar mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Ini Pak Darwis poin yang utama, ya. Yang kedua, dalam buku Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 dikatakan pada intinya mencakup apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah. Ya, tadi covenant saya bilang. Dan inti untuk poin yang ketiga dihubungkan dengan ayat yang kelima, maka tentunya tidak asing lagi bagi saya dan saudara sebagai pemirsa. Mengapa ini saya sebut dengan inti? Karena dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Kekuatanmu. Ada kata mu di sana, ya. Kekuatan Kaunang, kekuatan Pak Tobing, kekuatan Pak Fajar difokuskan kepada tanggapan yang dikatakan oleh Pak Darwis tadi. Fungsinya kepada Allah. Sehingga aplikasi dari pelajaran kita sesuai dengan pertanyaan tadi adalah Allahmu, hatimu, jiwamu, kekuatanmu, kata-katamu adalah tunggal, menunjukkan individu atau setiap orang, walaupun Allah menyampaikan ini untuk bangsa Israel. Inilah yang saya sebut dengan fondasi, ya, dan karakter Allah yang harus kita tangkap, yang harus kita selami, yang harus kita lakukan dengan bahasa positif rohani adalah mengandalkan Tuhan, ya. Karena tujuannya Musa menasihati kita, umat-umat Tuhan yang hadir di ujung tahun atau di ujung, ya, kehidupan kita saat ini adalah untuk, ya, memahami, menghormati, mengandalkan, karena tujuan lagi balik kepada apa? Kasih Allah dan keselamatan kita. Contohnya tujuan akhirnya adalah surgawi. Ya, itulah tanah perjanjian yang sama dengan kata tujuan bangsa Israel. Shalom, itu Pak Darwis yang menarik dari beberapa poin tentang mengasihi Allah. Pak Adri, ini pemikiran aja Pak Adri. Gimana sih kita sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita memang mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Apa Pak yang bisa kita lakukan menunjukkan ini? Silakan Pak Adri. Jadi ini dijawab berdasarkan pengalaman Pak Darwis, ya. Para pemirsa, ini berdasarkan pengalaman. Kalau kita, gereja kita membuat satu wawasan positif, contohnya care group, ya, care group atau kelompok kecil. Tujuan pertama adalah apa di sana? Adalah membacakan firman Allah. Itulah Ulangan pasal 6 ayat 6, ya. Berulang-ulang, saudara dulu yang baca, saya dulu yang baca, katamu di sini, sehingga katamu ini dapat menjadi aset atau berkat bagi kita, sehingga kita bisa uraikan berulang-ulang
kepada orang-orang yang hadir, yang kita undang di care group itu, Pak. Itulah contoh yang sederhana sehubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Ya, baik Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, takut akan Allah. Ini apa ini Pak? Takut ini Pak. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan. Menarik nih Pak Darwis. Ya. Jadi kita semakin dalam ya untuk memahami akan mengasihi Tuhan Allahmu ini ya. Dan yang kita pelajari saat ini malah justru akan takut akan Allah. Coba kita akan baca dalam Ulangan 6 ayat 2. Ulangan 6 ayat 2 itu, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan. Saya garis bawahi ya, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ada satu sisi di mana kita harus takut akan Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga harus mengasihi Tuhan. Seakan-akan ada dua kata yang kontradiksi ya. Di sisi lain bahwa kita takut akan Tuhan, kemudian kita justru mengasihi Tuhan, begitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Rupanya takut akan Tuhan ini itu bukan takut karena kita takut seperti halnya mungkin kita bertemu dengan sesuatu yang menakutkan atau apa ya, tetapi ini rasa takut itu sesuatu yang diliputi satu rasa kekaguman, rasa hormat. Oleh karena semua otoritas, kekuasaan, kebenaran yang dimiliki oleh Allah sendiri. Nah, kita kan pasti akan bertanya, Pak Darwis, kenapa kita mesti harus takut akan Allah? Siapa? Apa yang dilakukan Allah kepada kita? Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita? Ternyata Tuhan sudah melakukan karena apa? Karena Dia memiliki satu otoritas yang tinggi, kebenaran yang sejati, dan kita sendiri kan kita menyadari bahwa kedudukan kita itu adalah seorang manusia yang berdosa, seperti halnya dengan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu dia adalah dulunya budak, kemudian oleh karena pertolongan Tuhan, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir untuk menjadi umat Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Nah, begitu juga kita itu adalah budak dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, Dia sudah mati di atas kayu salib, sehingga dengan kematian di atas kayu salib ini boleh membenarkan kita. Dan kita yang seharusnya itu harus menanggung dosa, mati, karena kan upah dosa adalah maut ya. Kita harus mati, tetapi karena kita bergantung kepada Yesus yang sudah mati, oleh karena kasih Dia bersedia mengorbankan dirinya untuk kita, sehingga kita dapat beroleh keselamatan. Sehingga kita dapat memenuhi perjanjian kekal ya, perjanjian kekal tadi. Nah, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, sebagai wujud respon kita mau mengasihi Dia, yaitu dengan cara apa? Kagum, hormat, menempatkan Tuhan bahwa Tuhan itu adalah penguasa, Dialah yang memiliki satu Dia pencipta yang agung gitu ya, pencipta seluruh alam semesta yang patut kita banggakan ya, patut kita hormati, yang patut kita kagumi, dan kita bersyukur bahwa pertolongan Dia itu sungguh berarti dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak layak untuk menerima ini semuanya, tetapi karena kasih Dia, sekali lagi ya, karena kasih Dia, sehingga kita dapat diangkat kembali menjadi anak-anak Tuhan. Saya pikir itu dulu, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar. Apa yang kita dapat lakukan dalam kehidupan sekarang ya, yang dapat menunjukkan bahwa memang kita takut akan Allah, Pak? Apa sih yang mesti harus kita lakukan ya? Menunjukkan kehidupan kita supaya menunjukkan bahwa kita itu takut akan Allah. Sekali lagi bahwa kita sudah memegang perjanjian kekal ya. Kita pegang erat-erat itu, Pak Darwis. Perjanjian kekal antara kita dengan Tuhan yang sudah berkorban untuk kita sendiri. Nah, kita sebetulnya tidak layak. Kita tidak layak untuk menerima ini. Tidak sanggup. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dapat dilayakkan. Bukan usaha kita sendiri, Pak Darwis, tapi memang itu pemberian ya, grace, kasih karunia daripada Tuhan. Diberikan secara cuma-cuma bila mana kita memiliki iman kepada Dia, percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Nah,
Yang perlu kita lakukan adalah kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah seseorang yang tidak layak di hadapan Tuhan untuk menerima kasih karunia ini, adalah bahwa kita menyadari, satu adalah kita menyadari yang kita lakukan. Kita menyadari ketidaklayakan kita, keberdosaan kita, kemudian kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangkan ya Pak Darwis ya, kalau kita berserah kepada Dia, ya kita serahkan betul-betul kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau ya kita mesti lakukan ya. Karena memang Dia sudah menyelamatkan kita. Tentunya setelah kita sadar dan sadar akan keberdosaan kita, dan kita sadar juga bahwa hanya melalui Yesus sendiri kita dapat diselamatkan, tentunya kita tidak mau bermegah ya. Tentunya kita ya rendah hati, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengapa tadi kalau ada satu pertanyaan, kalau memang engkau mengasihi aku, ya turutilah segala perintahku. Demikian yang disampaikan oleh Yesus. Baik, Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, judulnya Dia Mengasihi Kita Lebih Dahulu. Nah, ini coba diuraikan, Pak Tobing. Baik, Pak Darwis, pelajaran ini saya pikir mengajak kita merenungkan kembali kasih Allah yang sudah bolak-balik tadi berulang-ulang kita pelajari, dan memang ini sangat perlu karena memang kegagalan kita adalah dalam menyambut kasih Allah. Sekali lagi tadi dikatakan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memutuskan apa skenario yang mereka akan lakukan seandainya manusia jatuh dalam dosa. Jadi mengutus anaknya itu bukanlah sebuah keputusan yang impulsif yang sesaat setelah manusia berdosa, tetapi jauh sebelum bumi diciptakan itu sudah ada keputusan itu. Lalu, apakah itu nyata, Pak Darwis? Apakah itu benar-benar dibuktikan? Ternyata Yesus diutus ya, Yesus diutus benar-benar menjadi manusia. Kita bayangkan ya, ini bukanlah sebuah hal yang mudah ya, bukanlah sebuah hal yang mudah. Katakan kita enggak usah jauh-jauh, orang kota, orang yang sudah biasa ya dari lahir di kota, hidup di kota, tiba-tiba disuruh hidup di desa ya dengan kebiasaan yang sangat berbeda. Itu tidak mudah. Itu baru kita sesama manusia. Ini oknum ya, seoknum Allah yang sangat mulia, kudus, berkuasa, berkerajaan, semua malaikat menyembah, dan dialah yang punya kuasa di alam semesta ini, tapi dia harus hidup bersama dengan kita, menanggung penderitaan seperti kita, menahan lapar, menahan haus. Bukan hanya itu, Pak Darwis. Kalau hanya lapar haus, ya itu mudah. Tetapi fitnahan, bukan hanya difitnah, cacian, bukan hanya cacian, tapi siksaan dipukul, dan akhirnya bahkan sampai mati ya, dia benar-benar merendahkan dirinya ya, yang namanya mungkin dari kacamata manusia ke marwah sorga itu sepertinya benar-benar sudah tidak ada. Ini mana ini, masa seoknum Allah mati nggak berdaya hanya karena di tangan tentara Roma gitu kan, lalu dia harus membawa salibnya sendiri ke Golgota. Ya kan, lalu dia harus berdarah-darah, dipermalukan, bajunya disobek-sobek, lambungnya ditusuk. Mana ini? Marwah surga sepertinya seolah-olah kalah saat itu. Tapi itu harus dia lakukan, Pak Darwis. Karena kalau tidak demikian, Pak Darwis, tidak ada guna kita hidup. Kita akan mati. Nah, ini yang sering kita lupa. Ini seolah-olah hanya sebagai sebuah kisah, sebagai sebuah cerita. Ya, kalau kita nonton ini ketika ini difilmkan, memang luar biasa film itu dibuat. Tetapi aslinya pastilah lebih daripada itu. Ya, lebih daripada ini, bukan sebuah pertunjukan yang menyentuh hanya aspek emosional kita. Tetapi ini benar-benar sebuah kisah nyata, kisah kasih Allah yang luar biasa. Oleh karena Allah tahu bahwa hanya itu jalan yang bisa mengangkat kita dari perbudakan dosa. Sekarang, apa sambutan kita? Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kalau sekarang
banyak tulisan mengatakan kasihlah Allahmu. Ya, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Itu bukan sebuah tuntutan, tetapi ini sebagai sebuah amaran supaya menyadarkan kita. Wajarkah kita tetap tidak menghiraukan, kita cuek saja terhadap kasih yang sudah ditunjukkan Allah? Kalau kita ingat bahwa prosesnya sudah jauh sebelum kita ada, Allah sudah putuskan dia akan mati bagi kita. Wajarkah kita untuk menolak kasih Allah? Saya pikir itu sebuah pertanyaan yang pantas direnungkan, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing, ini hanya pemikiran aja, Pak Tobing. Kita lihat Pak Tobing udah uraikan bagaimana kasih daripada Allah itu kepada kita. Tapi kenapa ya kita manusia ini selalu memberontak saja kepadanya, Pak Tobing? Ya, itulah Pak Darwis. Luar biasanya, Allah sudah mati bagi kita. Kita berdosa, jatuh ke dalam dosa, jatuh lagi. Tapi kasih Allah tidak berhenti hanya di Golgota, Pak Darwis. Dia tetap tidak berhenti mengasihi kita. Dia tetap menunggu pertobatan kita. Kalau pertanyaan Pak Darwis, kenapa ya Allah ini tetap mengasihi kita padahal kita udah memberontak kepada Dia? Karena memang watak Allah itu bukan watak yang menanti kematian kita, Pak Darwis. Tapi yang Dia tunggu, kerinduan hatinya adalah pertobatan kita. Itu makanya walaupun kita masih jatuh ke dalam dosa, tetap saja ditunggu. Ya. Tapi Pak Darwis kita kan nggak tahu apakah kita akan bertobat satu waktu. Maka ketika kita mendengar suara Allah, Pak Darwis, mari kita datang saat itu supaya jangan sampai pintu kasihan tertutup. Sudah tidak bisa lagi, kita tidak bisa lagi diselamatkan. Memang Allah selalu menunggu pertobatan kita. Tapi kalau kita tidak mau juga bertobat, ya konsekuensi dari tidak mengasihi Allah, ya kita nanti akan tidak diselamatkan oleh Allah. Saya pikir itu, Pak Darwis. Amin, Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Ini perkataan Tuhan Allah. Silakan Pak Adri. Oke, poin demi poin sebenarnya sederhana saja, Pak Darwis. Yang pertama adalah kata respons berulang-ulang. Sebenarnya bangsa Israel hanya menjawab dengan komunikasi efektif. Contohnya, ya Tuhan, terima kasih luar biasa apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Walaupun tidak ada Musa di sana. Ya, kalau kita pelajari dalam Ulangan pasal 5 ayat 10 sampai Ulangan 11 ayat 1. Ya. Yang kedua, respon yang kedua adalah, ya Tuhan, ya Allahku, luar biasa bahasa-bahasa yang Tuhan sampaikan. Ya, kalau saya coba konklusi di dalam kata respons ini, ya, sehingga menghasilkan beberapa poin penting. Walaupun kebebasan memilih diberikan kepada setiap individu, tetapi Allah tetap meminta untuk mengasihinya. Oke? Dan yang berikut, dan menunjukkan kasih tersebut dengan kata penurutan. Yang kedua, kasih kepada Allah dan penurutan menjadi satu hal yang tidak dipisahkan, ya. Dikuatkan di dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 3 dan Yohanes 14 ayat 5. Dan akhir kata bahwa mengasihi Allah menuruti perintahnya. Dan inilah respons, ya, kita terhadap penebusan. Kata penebusan ini yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Allah mengeluarkan, dalam bahasa asing, escape from Mesir, ya, mengeluarkan mereka dari Mesir, dari perbudakan. Itulah kata penebusan bagi bangsa Israel dari Mesir dan juga penebusan dari dosa. Jadi inilah yang sangat menarik bagi para pemirsa untuk membuat banyak respons, ya, kepada Allah dengan bahasa-bahasa ucapan syukur bahwa jika kamu mengasihi aku, maka tentunya respon kita, Tuhan, kami siap menuruti segala perintah-perintah-Mu yang agung dan membuat kita, ya, memperoleh lagi keselamatan. Itu sebenarnya tujuannya adalah pelajaran kita di minggu ini adalah bagaimana kita memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Lakukan saja, ya, berulang-ulang apa yang dikatakan oleh buku Ulangan, ya. Itu Pak Darwis yang menarik, yang menjadi beberapa poin respons terhadap inti pelajaran kita di hari Rabu ini. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran saja Pak Adri. Gimana ya agar penurutan kita kepada perintah-perintah Allah itu bukan karena
legalisme ataupun karena formalitas, tapi betul-betul karena kita kasih kepadanya. Nah, ini gimana nih Pak Adri? Ya, pengalaman ini Pak Darwis. Ya. Pengalaman. Bila mana kita mengundang Roh Kudus, maka jiwa kita adalah jiwa hamba atau humble. Bila mana kita memiliki jiwa humble, maka inilah yang menjadi tolak ukur penurutan yang sejati kita kepada Allah. Itulah sebabnya ego, hal-hal yang lain akan terbuang dari cara pandang kita. Sehingga ya penurutan itu otomatis, walaupun kita jatuh bangun seperti Raja Daud, jatuh bangun seperti Elia, jatuh bangun mental block mereka seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi pandangan kita kepada Allah saat ini sangat sederhana. Undanglah berulang-ulang kuasa Roh Kudus, Holy Spirit, sehingga ada semangat baru ya. Istilahnya ada new generation, new spirit, ya, semangat baru untuk tetap ya selalu mengatakan kepada Allah terima kasih, sehubungan dengan kata dan nasihat dalam Ulangan 5 ayat 10 sampai Ulangan 11 ayat 1. Itu Pak Darwis yang menarik dari topik yang Bapak tanyakan berulang-ulang tadi. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, hukum yang terutama. Nah, ini mungkin Pak Fajar boleh uraikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Ya. Mana sih hukum yang paling terutama gitu ya? Ada beberapa pikiran bahwa umat Tuhan itu berpikir bahwa perjanjian lama itu sudah berlalu dan tidak berlalu dan tidak berlaku lagi. Mereka lebih cenderung untuk memenuhi dan belajar dari perjanjian baru. Padahal kedua perjanjian ini, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sangat berkaitan satu sama lain. Perjanjian lama ini merupakan satu pondasi, latar belakang, konteks untuk membentuk satu perjanjian baru. Jadi banyak sekali itu ya, nubuatan-nubuatan yang dinyatakan dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Contohnya yaitu Yesus. Yesus tentang kelahiran dia itu banyak sekali dinyatakan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Dari kelahirannya dia, pelayanan dia, bahkan kematian dia, bahkan juga kematian dia dan dibangkitkan dia di antara orang mati. Jadi betul-betul perjanjian lama ini adalah satu pondasi untuk dibentuknya satu perjanjian baru ini. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa ada satu keterkaitan di mana hukum yang paling terutama. Sekali lagi, Yesus saya senang sekali ya, pengalaman Yesus pada waktu dia melayani di atas dunia ini. Ada satu kali seorang ahli Taurat dan orang-orang Saduki menanyakan, mana sih hukum yang paling utama? Sebetulnya mereka menjebak ya. Mereka sudah mempelajari perjanjian lama sekali. Bahkan hukum-hukum mereka sangat banyak. Bukan hanya 10 hukum lagi dan banyak hukum-hukum sipil, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan mereka mengikuti seperti yang dikatakan Pak Kauna ya, legalis gitu ya. Legalis mereka pakem banget gitu ya kalau mengenai hukum. Nah, mereka bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling terutama? Sekali lagi, Yesus mengutip satu ayat di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5. Pada waktu saya baca ini, saya sampai, wah luar biasa sekali Tuhan Yesus ini ya. Dan jawaban Yesus kepada orang Saduki ahli Taurat ini menohok. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum terutama yang diberitakan Yesus kepada orang Saduki, orang Yahudi ya, pada waktu mereka bertanya. Jadi mengasihi Tuhan Allahmu terlebih dahulu ya. Jadi hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan perbaiki dulu. Sehingga tidak heran hukum yang pertama sampai yang keempat itu sebagai wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Kemudian hukum yang kelima sampai ke-10 itu adalah kasih kita kepada sesama secara horizontal. Demikian juga yang dinyatakan oleh Yesus bahwa kita lebih dahulu mengasihi Tuhan Allah kita. Setelah kita menyadari bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita, tentunya kita juga akan mengasihi kepada sesama manusia. Saya pikir itu dulu Pak Darwis. Ya, Pak Fajar. Pemikirannya Pak, gimana sih kita menunjukkan kasih kepada Allah
Walaupun kita belum pernah ketemu dia, Pak, ketemu Allah itu sendiri secara wajah dengan wajah. Tapi kita harus menunjukkan kasih kita gimana ini, Pak. Apa yang kita mesti buat ya, Pak Darwis ya, untuk menunjukkan ya kasih kepada Allah. Padahal kita belum pernah ketemu dengan dia, karena Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu ya hidup di atas dunia, kita sekarang ini. Apa sih respon kita? Kita dengan iman kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita itu sudah mati untuk kita. Sekarang respon kita apa gitu ya? Respon kita apa? Ya kita mengasihi Tuhan Allah. Yang paling utama itu adalah mengasihi Dia. Dengan cara apa? Kalau kita mengasihi Dia sebagai bukti wujud rasa kasih cinta kita kepada Dia, yaitu kita mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintah yang mana? Ya tentunya ya perintah Tuhan, 10 hukum, begitu ya. Dan saling mengasihi sesama manusia, terlebih dahulu mengasihi kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita, tentunya kalau kita mengasihi kepada Dia, itu menunjukkan bahwa kita sudah mengenal kepada Allah, karena Allah itu adalah kasih, ya kan? Setelah kita mengasihi Dia, oleh karena kita sudah cukup mengenal kepada Tuhan, kita mengasihi kepada sesama. Bahkan tadi yang disebutkan oleh Pak Kaunang, saya senang sekali ya. Kalau perlu kita mati pun untuk hal itu ya. Ini kan sangat luar biasa sekali. Sehingga tidak heran banyak kaum Waldensia, banyak umat Tuhan pada zaman dulu, sebagai wujud rasa cinta kasih dia kepada Tuhan, dia rela untuk berkorban, mati, dianiaya. Ini sangat luar biasa sekali. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Kalau memang kita mengasihi Tuhan, segala daya upaya apapun, ya kita mau menanggung kepada Dia ya. Karena apa? Itu sebagai wujud komitmen kita memegang teguh perjanjian kekal antara Tuhan dengan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan mau menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian, Pak. Baik, Pak Fajar. Pemirsa, kita sudah sampai pada akhir diskusi dan kita minta Pak Tobing untuk memberi kesimpulan dan kata akhir buat kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis, terima kasih. Pemirsa yang diberkati Tuhan, salib Golgota adalah ilmu yang tertinggi dari semua ilmu yang ada di muka bumi ini. Kisah di salib Golgota adalah kisah hidup, ya kisah perjalanan hidup yang paling luar biasa yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau dalam dunia bisnis ada dikatakan strategi, salib Golgota adalah strategi terbaik yang pernah disusun oleh para pemikir. Ya, belum ada strategi yang mengungguli strategi ini. Bagaimana Allah akhirnya memutarbalikkan semua rencana-rencana setan, rencana-rencana Lucifer itu. Kalau bicara target, bicara sasaran, salib Golgota adalah bukti target yang paling menantang, bukti target yang paling tidak mudah untuk dicapai, tapi itu tercapai. Salib Golgota adalah skenario terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Skenario yang paling memukau, yang paling mengagumkan, yang tidak pernah terpikirkan oleh pemikiran manusia. Karena skenario ini datang dari oknum kealahan yang luar biasa. Oleh karena itu, layaklah jika kita memberikan pujian yang terbaik kepada Yesus sebagai anak domba itu. Oleh karena apa? Dia sendiri yang langsung datang turun. Ya, yang langsung datang turun, mati menebus kita dari dosa. Seandainya skenario itu tidak terjadi, coba kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Sebaik apapun yang kita buat di dalam hidup kita ini, sehebat apapun perencanaan yang kita buat, kita ujung-ujungnya nanti hanya mati dan mati saja. Sama seperti ciptaan Tuhan yang lain, mati dan tidak akan pernah bangkit kembali bertemu dengan Allah. Tetapi skenario itu, ya, kisah kasih di salib Golgota itu memberi harapan bagi kita. Inilah jalan pengharapan bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Sama seperti pertanyaan Pak Darwis tadi, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak pernah kita lihat itu? Inilah nanti jalan satu-satunya agar kita bisa bertemu dengan Allah. Salib Golgota adalah bentuk nyata kasih Allah. Sekarang yang ditunggu dari kita adalah apa bentuk nyata kasih kita menyambut salib Golgota. Terima kasih. Itulah yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Amin.
Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, Pak Adri Kaunang. Biarlah kiranya diskusi kita ini membawa inspirasi baru bagi kita semuanya, sehingga kita boleh mengasihi Allah, karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Demikian diskusi kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Tobing mimpin dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, tidak kurang kasih yang Engkau tunjukkan kepada kami, bahkan melebihi dari pemikiran kami. Bahkan sebelum kami ada, Engkau sudah menyatakan kasih-Mu. Engkau sendiri bahkan mati turun menebus kami. Ya Bapa di surga, sanggupkan kami Tuhan agar kami mau datang ke hadapan Tuhan, datang dengan rendah hati, datang merendahkan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan, karena kami menyadari bahwa hidup kami ini tidaklah ada apa-apanya tanpa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah bentuk pengakuan kasih karunia kami ini, bentuk pengakuan kami kepada kasih karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami Tuhan, boleh kami nyatakan melalui penurutan kami kepadamu Tuhan, dan melalui bentuk kasih kami kepada sesama kami manusia. Ya Tuhan Bapa di surga, kami tahu ini sesuatu yang berat dari kacamata kami manusia. Tetapi karena Engkau sendiri sudah mati bagi kami, Engkau pun sanggup menyanggupkan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, menguatkan kami agar kami bisa menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang hidup di dalam kasih, yang nyata penurutan kami kepadamu Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada. Kami rindu kami bersama-sama belajar bersama di hadapan Allah, duduk di depan Allah, belajar menyelidiki hal-hal yang belum kami tahu selama di bumi ini Tuhan. Kami melihat bagaimana kasih Allah itu nyata mempersatukan kami kelak nanti di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa dimanapun berada, terima kasih kepada Pak Simon Gumanti. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.